PKI memfitnah Siliwangi. Itulah cerita sejarah yang akan diangkat dalam video ini. Peristiwa itu sendiri terjadi pada tahun 1948. Seperti diketahui, sejarah mencatat pada tahun tersebut, PKI melancarkan pemberontakan yang dimulai di Madiun, Jawa Timur. Nah, pasukan divisi Siliwangi yang ketika itu tengah hijrah ke Jawa Tengah imbas dari perjanjian Renville yang diteken Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Menjadi pasukan yang diandalkan pemerintah menggebuk pemberontakan PKI di Madiun dari front barat. Dikutip dari buku, Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun, yang disusun tim Jawa Pos. Maksum, Agus Sunyoto dan A. Zainuddin, dikisahkan, pada waktu Amir Syarifuddin memegang jabatan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan dijadikan sarang kekuatan sayap kiri. Taktik dan strategi Amir Syarifuddin itu secara langsung menyebabkan pimpinan Kementerian Pertahanan menjadi terpisah dari pimpinan Tentara Republik Indonesia. Sebagai Menteri Pertahanan, Amir Syarifuddin tidak segan-segan mencampuri urusan angkatan bersenjata. Menurut tim Jawa Pos dalam buku yang disusunnya, dengan berbagai cara Amir Syarifuddin berusaha menanamkan pengaruh di tubuh angkatan bersenjata. Amir Syarifuddin bahkan melantik para perwira politik, Tepolit, yang bertugas menyuntikkan indoktrinasi kepada para prajurit dengan ideologi komunis. Para perwira politik ini ada di bawah kekuasaan dan asuhan langsung Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, para komandan pasukan dan panglima divisi tidak mempunyai kekuasaan apapun terhadap perwira politik itu, tulis tim Jawa Pos dalam buku yang disusunnya. Terbentuknya Pepolit tersebut, menurut tim Jawa Pos, sama sekali di luar pengetahuan MBT atau Markas Besar Tentara. Oleh sebab itu, saat para perwira politik itu dilantik Amir Syarifuddin pada tanggal 30 Mei tahun 1947 terjadi ketegangan antara Kementerian Pertahanan dengan MBT. Tetapi keberadaan perwira politik terus dilanjutkan, yang koordinasinya dilakukan oleh Letnan Jenderal Sungkono Joko Pratinyo, Mayor Jenderal Wiono, dan Sumarsono dari Badan Kongres Pemuda. Bahkan saat ketegangan antara Kementerian Pertahanan dan MBT berlangsung, para perwira politik itu sudah menanamkan pengaruh mereka di markas-markas TNI, Garis Depan, dan Markas Laskar Rakyat, selama bulan Desember tahun 1947 sampai Januari tahun 1948. BPKNIP membicarakan Undang-Undang Nomor 3 atas usul Mosi Baharudin dan kawan-kawan dari golongan sayap kiri. Isinya ialah bahwa APRI atau Angkatan Perang Republik Indonesia supaya ditempatkan di bawah Menteri Pertahanan, tulis tim Jawa Pos dalam bukunya. Dengan demikian terjadi kesatupaduan antara Kementerian Pertahanan dengan Angkatan Perang. Usul tersebut diterima dan dijadikan Undang-Undang Nomor 3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 diserahkan kepada Kabinet Hatta yang baru selesai dibentuk. Akibat penerimaan Mosi Baharudin itu, Panglima Besar Angkatan Perang dan Kepala Staf Angkatan Perang, yakni Komodor Suryadi Suryadharma dan wakilnya Mayor Jenderal TB Simatupang ditempatkan di bawah Kementerian Pertahanan. Itu berarti di dalam tubuh Angkatan Perang akan terjadi dua garis komando yang memungkinkan timbulnya bermacam-macam organisasi pasukan. Dan kerumitan di tubuh Angkatan Perang itu menjadi semakin berbelit-belit ketika divisi Siliwangi berada di Jawa Tengah setelah hijrah dari kantung-kantung pertahanan di Jawa Barat guna memenuhi ketentuan untuk mundur dari garis Vanmuk. Kehadiran divisi Siliwangi di Jawa Tengah itu, pada satu sisi dapat dilihat sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan taktik dan strategi Amir Syarifuddin. Sebab dalam hijrah tersebut divisi Siliwangi merupakan sebuah kekuatan yang masih berada di bawah MBT dan belum dapat dipengaruhi oleh kekuatan sayap kiri. Oleh sebab itu, berbagai cara dilakukan oleh pihak sayap kiri untuk mendepak Siliwangi dari Jawa Tengah. Salah satu isu yang dilontarkan oleh golongan sayap kiri adalah berita yang menyatakan bahwa pasukan Siliwangi adalah pasukan SLW atas Tutleger Wilhelmina yang tidak lain adalah tentara Belanda juga di samping Kenil. Adanya dua garis komando di dalam tubuh Angkatan Perang setidaknya terlihat ketika pasukan Batalion Nasuhi dari divisi Siliwangi memasuki kota Surakarta. Ketika itu, seperti diungkapkan Nasuhi,
Batalion Nasuhi dihentikan oleh pasukan Sunitioso dengan alasan bahwa pihak Sunitioso mendapat perintah dari Panglima untuk menolak pasukan manapun memasuki wilayah Surakarta. Saya terus berkukuh masuk ke Surakarta, karena saya memang diperintah oleh Panglima Sudirman untuk memasuki Surakarta, kata Nasuhi. Sementara itu, ketika sedang mengadakan acara makan bersama di restoran UN di Malioboro, para perwira Siliwangi tiba-tiba ditembaki oleh pasukan dari Panembahan Senopati yang dipimpin Mayor Ayadau dan Suyoto. Kami waktu itu sudah hampir berbaku tembak. Jawa Tengah, khususnya Surakarta, pada dasarnya tidak terlepas dari rencana FDR PKI untuk menjadikan kawasan itu sebagai kawasan Wild West. Hal itu terungkap setelah Presiden Soekarno secara khusus memerintahkan penggerebekan ke rumah Amir Syarifuddin. Di rumah Amir Syarifuddin ditemukan dokumen-dokumen yang memuat rencana FDR PKI.